Kembali lagi Senin 18 Oktober 2021. Pengalaman telepon-teleponan supernatural berlangsung pada keseharian. Nama Ivan Cornel. Pemilik internet ID 1666 kode SKF ini. Yang mana kontak terus menyatakan terkonfirmasi juga untuk alibi pembuktiannya kepada Ellen Fund Internasional apa ini. Sangat diperlukan untuk reporting ataupun juga konferensi tentang pengalaman, telepon komunikasi dan kontak body supernatural yang berlangsung. Kontak menyatakan demikian untuk memboboti ataupun pengurusan tentang perkara supernatural yang dimaksud secara sosial ataupun internasional. Mana menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian keuangan nama Ivan Cornel. Pada momen konferensi kalender ini menyatakan keterkaitan tentang kronologi versi lainnya tentang pengalaman perkara supernatural ini secara awal mula kejadiannya di tahun-tahun milenium ini. Menurut konteks menyatakan bahwasanya berkaitan dengan kronologi sebelumnya dengan satu alur yang sama yang berkaitan kepada judul kelanjutan riwayat sejarah ketokohan historikal nasional Indonesia, Pangkostrat Etikat Adi Bana Merdeka, Pemberangus G30S DKI. Kontak menyatakan judul tersebut sebagai pokok dari perkara supernatural yang dimaksud kecemburuan ataupun juga polemik tentang rivalitas ketokohan nasional Indonesia yang riwayatnya masih eksis hingga tahun-tahun milenium ini. Kontak menyatakan ketersangkaan dan pelaku tersebut sungguhnya berfokus kepada Pulau Jawa ataupun juga Kode Yahwa, Jakarta ataupun juga Yogyakarta ataupun juga daerah-daerah lainnya yang keterkaitan tentang mengganggu ataupun juga merivalitaskan aktivitas supernatural Kode Geru Ganjang ataupun juga Kode Yahwa atas nama Pulau Jawa. Kontak menyatakan Adi Bana Merdeka suka secara fokus status korbannya sejak tahun-tahun sebelum milenium tahun 90-an. Yang mana kontak menyatakan hal ini sungguhnya keterkaitan tentang polemik eksistensi keluarga besar merdeka di Pulau Jawa. Kontak menyatakan berpolemik begitu akut hingga sampai kepada tahap persengketaan kepemilikan harta warisan di Yogyakarta termasuk juga Keraton Kesultanan Jogja, serta juga menyangkut tentang eksistensi kepemimpinannya secara nasional Indonesia, dinasti politik nasional Indonesia lain dari Soekarno, keluarga besar merdeka, kepemimpinan kebapaan Jenderal Besar Adi Bana Merdeka suka. Kontak menyatakan serupa seperti itulah. Lalu ceritanya ataupun kronologinya berkelanjutan kepada aktivitas supernatural yang mengganggu Bapak Adi Bana Merdeka suka sendiri dari Pulau Jawa pada tahun-tahun berlangsung. Di mana konteks menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka suka berpolemik juga tentang kecemburuan kepemilikan asetnya secara nasional Indonesia, termasuk tentang status ketokohan historikal nasional Indonesia-nya yang dinyatakan kurang begitu eksis di Pulau Jawa, tidak berdomisili alamat tinggal di Pulau Jawa Bapak Adi Bana Merdeka suka ini. Lalu kemudian konteks menyatakan gangguan aktivitas supernatural tersebut berkelanjutan sampai kepada orang-orang yang berdomisili alamat di Kota Medan, Sumatera Utara, selain daripada tersangkaan yang berdomisili alamat di Pulau Jawa. Kontak terhubung menyatakan mereka termasuk juga kalangan-kalangan yang berlatar belakang pesukuan pribumi variabel. Ada yang berasal dari suku Jawa juga. Yang mana kontak menyatakan hal ini keterkaitan pertemanan keseharian dari Bapak Adi Bana Merdeka suka juga pada tahun-tahun riwayatnya di abad milenium ini. Kontak menyatakan menyangkut juga tentang orang-orang yang berlatar belakang kurang waras ataupun juga orang nakal ataupun juga orang-orang yang memiliki
tujuan yang tidak tercapai seperti ingin menjadi artis, enggak jadi artis, ingin menikah dengan cowok kaya, cowok tajir, enggak jadi, ingin jadi polisi, enggak jadi, gagal jadi polisi. Maka menyatakan pada momen-momen berlangsung tersebut, mereka adalah ketersangkaan pelaku aktivitas supernatural yang mengganggu Bapak Ade Bana mereka gitu suka. Keterkaitan zona peristiwa perkaranya adalah di lokasi-lokasi tempat pergaulan keseharian Bapak Ade Bana mereka gitu suka di Kota Medan. Bapak Ade Bana mereka gitu suka dinyatakan dicemburukan karena keterkaitan perbincangannya di dalam pergaulannya yang menonjolkan atribut ketokohan historikalnya secara nasional Indonesia, yang lalu kemudian direspon secara kurang bersahabat oleh pihak-pihak yang dimaksud. Para pelaku ataupun tersangka aktivitas supernatural tersebut Kota menyatakan pada awalnya Bapak Ade Bana mereka Gede Suka ini sering nongkrong-nongkrong di lokasi-lokasi pergaulannya. Lokasi-lokasi tempat gelanggang bermain ayam peliharaan, ayam jago, dan juga warung kopi di domisili alamat lingkungan orang-orang Kota Medan. Di mana Bapak Ade Bana mereka Gede Suka tidak menyadari bahwasanya beliau berdasarkan konteks terhubung menyatakan diincar ataupun diperhatikan secara tertentu oleh orang-orang dimaksud. Orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan mengganggu ataupun mencemburukan intensitas dari nongkrongnya Bapak Ade Bana mereka Gede Suka ini di lokasi-lokasi tempat pergaulan Bapak Ade Bana mereka Gede Suka. Konteks ini dinyatakan atas nama konfirmasi kalangan-kalangan dimaksud yang masih ingin dirahasiakan status dan identitasnya, termasuk juga konfirmasi pada momen internet ini, kalender ini. (18 Oktober 2021 di hari Senin), untuk menyatakan Bapak Ade Bana mereka Gede Suka lalu kemudian disangsikan ataupun disegani karena gangguan-gangguan supernatural yang ditujukan ataupun dialamatkan kepada beliau diketemukan pada saat pertemuan-pertemuan di lokasi pergaulannya serupa seperti tidak mempan, tidak mengena kepada Bapak Ade Bana mereka Gede Suka. Santai saja begitu. Sama sekali beliau seperti tidak merasa ada gangguan ataupun tidak merasa dicemburukan orang secara keseharian pergaulannya. Kontak menyatakan hal ini sehingga keterkaitan tentang intensitas Bapak Ade Bana mereka Gede Suka dalam pergaulannya suka memperjimpangkan, mempercakapkan ataupun memperbincangkan tentang status ketokohan historikal nasional Indonesianya. Saya ini adalah pangkostrat, tertekan, tempur Pancasila. Demikian Bapak Ade Bana mereka mempercakapkannya dalam riwayat hidupnya di tahun-tahun milenium ini. Dia adalah pemilik aset di nasional Indonesia ini. Demikian kontak terhubung menyatakan, lalu kemudian hal tersebut menjadi perhatian ataupun juga kecemburuan bagi orang-orang tertentu di lokasi tempat pergaulan Bapak Ade Bana mereka Gede Suka. Dan demikianlah awal mula orang-orang tersebut dinyatakan menyelenggarakan aktivitas supernatural yang mengalamatkan kegiatan supernatural mereka mengganggu secara santet ataupun supernatural kurang lebih seperti itu kepada Bapak Ade Bana mereka Gede Suka, yang kemudian dipertanyakan kepada Bapak Ade Bana mereka Gede Suka sendiri pada waktu Bapak Ade Bana mereka Gede Suka nongkrong di lokasi pergaulan Bapak Ade Bana mereka Gede Suka dimaksud. Maaf, apa Bapak tidak merasa kalau Bapak ini seperti terkena supernatural seperti itu? Lalu Bapak Ade Bana mereka Gede Suka pun merasa kebingungan dan menjawab, supernatural? Enggak ada, biasa aja. Supernatural apa? Demikian.
Lalu kemudian terjadilah pertengkaran di antara mereka, begitu sengitnya dan begitu cemburunya. Karena keterkaitan Bapak Adipana mereka suka kerap sekali memperbincangkan tentang riwayat hidupnya sebagai ketokohan historikal nasional Indonesia secara belak-belakan dan juga di lokasi tempat nongkrongnya sehari-hari. Dan respon orang-orang di lokasi tersebut, orang-orang tertentu seperti juga kontak Room menyatakan, pada saat sekarang ini saya sudah jadi anggota polisi di Mabes Polri saya. Dan ada juga yang mengatakan saya ini Mulan Jamila, Mulan Kwok saya. Ada juga yang menyatakan saya ini TNI saya, begitu. Dan percakapan ataupun kecemburuan tersebut secara ceritanya, kronologinya dinyatakan berlanjut kepada keinginan orang-orang dimaksud untuk membuktikan omongan Bapak Adipana Merdeka Suka dengan jawaban ataupun pertanyaan serupa. Pak Adi bisa dibuktikan dengan omongannya. Kalau memang Pak Adi ini mengaku sebagai tokoh secara nasional Indonesia ini, sebagai pangkostrat ataupun juga pemilik aset seperti yang Pak Adi katakan, apa bisa kami membuktikannya? Bagaimana caranya membuktikannya? Demikianlah kontak terhubung menyatakan ceritanya serupa begitu. Lalu Bapak Adipana Merdeka Suka pun secara serta-merta juga mendapatkan perbincangan dari orang-orang dimaksud serupa demikian. Pak Adi nggak tahu. Sekarang kita berbincang-bincang begini, Pak Adi membicarakan keterkenalan, ketokohan historikal nasional Indonesia Pak Adi. Tempo dulu begitu. Kami ini semuanya adalah orang-orang yang masih memiliki ambisi untuk menggapai cita-cita kami. Soalnya kan kita memperbincangkan hal-hal tersebut. Seperti saya misalnya, saya ini menjadi polisi, anggota kepolisian. Tapi sampai kini, setiap kali saya mendaftar, saya suka nggak jebol, nggak lulus. Soalnya kan kita memperbincangkan hal tersebut. Apa Adipana punya saran ataupun cara untuk mengatasinya? Kontak menyatakan perbincangan serupa itu juga serta-merta berlangsung pada saat pertengkaran tentang intensitas Pak Adipana Merdeka mempercakapkan statusnya sebagai tokoh historikal nasional Indonesia, sebagai pangkostrat ataupun juga pemilik aset secara nasional Indonesia. Dan orang-orang yang berbincang kepada Bapak Adipana Merdeka Suka tersebut pun dinyatakan sambil juga menangis terseduh-seduh, histeris dan berteriak-teriak dan merasa dikelabui ataupun dikorbankan, dikambing hitamkan, disasarkan pada lokasi tongkrongan untuk mendengarkan cerita-cerita historikal Pak Adipana Merdeka Suka. Responnya serupa demikian. Pak Adi nggak punya ya perasa kayak kita dikasih dalam nongkrong. Soalnya juga gue pernah keluar tersebut. Bagaimana? Apa Pak Adi ini memang punya kemampuan sampai hari kini? Kenapa Pak Adi tidak pernah merasa kalau Pak Adi ini diganggu? Dan Pak Adi tahu ya, saya itu sudah nyantet Pak Adi berulang-ulang kali. Itu ayam sudah banyak yang mati untuk nyantet Pak Adi. Tapi kenapa sampai kini Pak Adi nggak ngerasa kalau Pak Adi ini disantet? Untuk menyatakan demikian. Historikal lah, begitu mencengangkan Pak Adi ataupun momentum sekali untuk menyatakan pertengkaran tersebut serta-merta berbarengan secara conversation atau percakapannya variabel begitu topik-topiknya. Untuk menyatakan serupa demikian lah. Histeris, menangis, terseduh dan amarah, emosi, curhat berlangsung secara bersamaan tentang intensitas Pak Adipana Merdeka Suka mempercakapkan status ketokohan historikal nasional Indonesia-nya, pemilik aset secara nasional Indonesia. Walaupun kontak dulu menyatakan itu enggak mencengangkan, coba. Itu kan namanya mencengangkan, menghebohkan. Kita lagi nongkrong-nongkrong, beliau cerita-cerita seharusnya tokoh historikal nasional Indonesia, dikenal di Santero Pulau Jawa, sangkatan dengan
Insinyur Soekarno. Sementara kita semua lagi obsesi untuk menggapai cita-cita kita. Seperti saya ini kan mau kawin. Udah berapa kali saya diapelin cowok ganteng, tapi nggak pernah jadi-jadi. Setiap kali malam mingguan, cowok-cowok selalu kiri. Kalau saya mengidamkan cowok yang tajir, yang kaya, biar bisa merit, lalu kemudian punya uang. Lalu malah saya temukan Pak Adibana nongkrong-nongkrong di malam minggu, cerita statusnya tokoh historikal nasional Indonesia. Apa begitu? Kota menyatakan serupa demikian. Dan lalu Pak Adibana Merdeka Ginting Suka pun seperti cerita pada momen konferensi menit-menit ini, dipertanyakan secara fokus oleh orang-orang dimaksud. Kalau Pak Adibana Merdeka tidak sesasa, kena santet oleh kita-kita. Baiklah, begini saja. Apakah Pak Adibana ini bisa membuktikan tentang status ataupun omongan Pak Adibana yang menyatakan bahwa Pak Adibana ini tokoh di Indonesia ini, tokoh historikal, pangkostrat SPK, pemberangus PKI, ataupun juga pemilik BRI. Bagaimana caranya kita bisa pasti? Cara buktinya bagaimana? Kontak Mulan Jamila ataupun juga kontak terhubung konfirmasi kemudian di toleransi Nasional Kepolisian Indonesia Jakarta menyatakan secara recording menit-menit berlangsung. Pak Adibana pun lalu kemudian membuat secari kertas yang berisi pesan-pesan, di mana sesungguhnya berawal dari keinginan orang-orang tersebut untuk merantau ataupun juga pergi ke Pulau Jawa membuktikan status Pak Adibana Merdeka Ginting Suka. Isi surat tersebut adalah nama-nama orang yang perlu dijumpai di Pulau Jawa untuk membuktikan status Pak Adibana Merdeka Ginting Suka ini memang benar seperti omongannya, percakapannya, tokoh historikal nasional Indonesia ataupun juga pemilik aset secara nasional Indonesia. Yang lalu kemudian isi surat tersebut direspon secara emosi dan masih penuh dengan air mata ataupun juga perasaan gagal masa depan, gagal meraih masa depan. Pak Adi tegas sekali. Secari kertas berisikan pesan, sekira tadi itu tentang cara untuk melamar pekerjaan, lowongan kerja gitu, mendaftar gitu. Apa ini tulisan nama orang? Apa maksudnya ini orang ditemui untuk mendapatkan kerja? Sebab saya ini mau kerja. Kenapa ini isinya nama orang? Kontak terus menyatakan serupa demikian. Bukanlah alamat pekerjaan, namun alamat orang ataupun nama orang yang perlu dijumpai di Pulau Jawa keterkaitan pembuktian status Adibana Merdeka memang tokoh historikal nasional Indonesia. Dan konteks terus menyatakan cerita selanjutnya adalah orang-orang tersebut. Contohnya seperti misalnya Luna Maya. Konteks terus menyatakan termasuk juga Aura Kasih ataupun juga yang lainnya. Eva Julianti termasuk Eva Julianti Metro TV apa? Yang mana sih sebenarnya? Eva Julianti. Oke. Kontak nyatakan kurang lebih demikian. Dan orang-orang tersebut pun langsung saja berangkat ke Pulau Jawa. Kontak terhubung menyatakan kontak konfirmasi toleransi nanti. Eva Julianti contoh sampel misalnya. Itu langsung seperti turis ataupun orang yang mau naik gunung gitu. Naik gunung Semeru di Pulau Jawa. Langsung berpakaian ala pendaki gunung dan membawa tas ransel yang tinggi besar melebihi kepalanya, di atas kepala gitu kan, berat banget itu. Langsung siap-siap mau berangkat ke Pulau Jawa. Di hadapan Pak Adibana, di mana Pak Adibana serta merta terkejut melihat penampilan Eva Julianti tersebut dan mengatakan, Pak, kau mau kemana? Apa kau bawa tas ransel besar kayak gitu? Dan Eva pun menjawab, tapi katanya membuktikan. Saya langsung aja nih, ini surat sudah saya bawa. Nanti saya mau tanya, ini kan namanya kan biar saya jumpai untuk tanya, apakah Pak Adibana Merdeka itu memang orang di Indonesia ini. Kontak menyatakan serupa demikian dan Pak Adibana Merdeka pun kaget, bukan main. Jadi Eva beneran membuktikan pergi ke Pulau Jawa dengan penampilan seperti pakai tas ransel.
mau jalan kaki ke sana itu mana? Dan lalu kemudian Eva Julianti ataupun contoh sampel yang lainnya misalnya gitu ya. Katanya ada juga yang sudah jadi jenderal polisi, udah ada di Mabes Polri dan sebagainya gitu. Langsung berangkat ke Pulau Jawa. Tidak lagi kelihatan lah di Medan, di tempat tongkrongan biasa Pak Adibana nongkrong gak lagi kelihatan, gak nampak gitu. Nah demikianlah mereka lalu kemudian menyatakan mendapatkan tawaran di Pulau Jawa dan bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sekalian juga. Di mana konteks itu menyatakan conversation untuk percakapannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Pulau Jawa serupa. Maaf, apa kalian dari Medan? Kalian kenal dengan Adi? Adi yang mana? Adi Merdeka katanya ya. Orangnya seperti apa? Kontak menyatakan demikianlah respon Ibu Megawati Soekarno Putri pada waktu momentum tersebut di Pulau Jawa. Dan mengajak orang-orang yang datang ke Pulau Jawa itu untuk duduk bersama dan memperbincangkan nama Adi ini. Di mana Ibu Megawati Soekarno Putri berdasarkan kontak terus menyatakan mempertanyakan serupa demikian. Coba kalian ceritakan dulu bagaimana keseharian dari Pak Adi ini. Nah, lalu cerita pun berlanjut, perbincangan itu pun berlangsung di antara mereka sampai kemudian orang-orang yang datang ke Pulau Jawa tersebut menyerahkan nama yang tertulis dalam surat Pak Adi itu dan berjumpa dan berbincang kembali dan lalu kemudian menyatakan penawaran untuk bekerja atau mendapatkan lowongan kepegawaian. Ada yang menjadi polisi, ada juga yang menjadi artis, selebritis, entertainment nasional Jakarta begitu. Ada juga yang menjadi pers ataupun wartawan dan sebagainya. Demikianlah serta merta konteks terus menyatakan mereka lalu kemudian lupa untuk kembali ke Medan dan menjumpai Pak Adibana Merdeka. Kayak kelupaan gitu. Dan konteks menyatakan ceritanya berlanjut bahasanya Pak Adibana Merdeka ini sungguhnya diganggu pada tahun-tahun milenium ini atas nama kalangan Pulau Jawa secara prioritas ataupun utama. Yang kemudian diketemukan juga ternyata berkaitan dengan orang-orang Medan juga. Berdasarkan konteks konfirmasi klaim Internet ID 1660 Kode Skala Framing, perintisan eksistensi perkara sejak tahun 2008 dan juga tentang konfirmasi alibi-alibi kalangan Pulau Jawa di Kota Madiun Medan. Bahwasanya memang ada aktivitas supernatural dengan kode beku ganjang yang memperseterukan ataupun mengganggu keluarga Bapak Adibana Merdeka jadi suka. Dengan sampel korbannya termasuk kepada nama Irwan Cornel ataupun pemilik Internet ID 1666 dengan kode Skala Framing. Dengan kontak menyatakan gangguan tersebut termasuk juga beriwayat kronologis kepada pertemanan masa kuliah nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Ketokohan, keterkenalan aktivis kalangan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara nama Irwan Cornel. Kode beku ganjang, gangguan supernatural keterkaitan kepada kalangan orang-orang Batak yang lalu menyangkut juga tentang orang-orang Karo ataupun juga orang-orang Nias, di mana pada momen tahun-tahun berlangsung hingga tahun 2021 ini telah diketemukan definitif mereka mengganggu nama Irwan Cornel. Yang keterkaitan juga tentang maraknya usaha perbengkelan ataupun tambal ban pada tahun-tahun bersamaan. Sejak tahun 2008, 2010 hingga tahun 2021 ini yang dinyatakan fix memang fenomena peristiwa maraknya bidang usaha tertentu di tahun-tahun belakangan ini. Maka konteks itu menyatakan tidak seperti biasanya kalau tahun-tahun 2000-an usaha yang menjadi prioritas primadona atau pembelian di dalam sosial masyarakat itu misalnya restoran itu marak di mana-mana kayak restoran Garuda, restoran ACC ataupun restoran Minang gitu kan. Ataupun juga usaha grosir ataupun usaha kelontong jualan rokok sekalian juga bahan-bahan kebutuhan pokok keseharian itu merupakan prioritas ataupun primadona ataupun pilihan di dalam sosial masyarakat. Dan kemudian tentang usaha menjual pulsa ataupun aksesoris handphone, perbaikan handphone itu marak dan digandrungi sekali di dalam sosial masyarakat pada tahun-tahun 2000-an. Dan juga termasuk bidang usaha multi level marketing
Itu pun termasuk bidang usaha yang digandrungi ataupun diminati di dalam sosial masyarakat pada tahun-tahun milenium, tahun 2000-an, 2003. Tidak seperti masa-masa kemunculan Internet ID 1666 dalam kode Skafri ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, bidang usaha tambal ban marak sekali di mana-mana, di mana secara momen bersamaan juga memang definitif berkaitan tentang pengikonikan ataupun juga penglabelan nama Irwan Cornell sebagai tukang tambal ban pada tahun-tahun tersebut. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 definitif satu-satunya tunggal sosok ataupun pihak yang diklaim secara perkara supernatural sebagai tukang tambal ban adalah nama Irwan Cornell. Pada tahun-tahun tersebut adalah 2008 hingga tahun 2010, 2015 hingga tahun 2021 ini. Yang mana konten menyatakan sudah definitif disepakati menyangkut pernyataan konferensi sebelumnya Internet ID 1666 Skafri ini. Pada tahun-tahun 2008 hingga tahun 2012 tidak ada usaha tambal ban ataupun perbengkelan semarak pada tahun-tahun sekarang ini. Konten terus menyatakan tahun 2006 ya lebih tepatnya ya, karena tahun 2008 itu sudah mulai muncul secara bersamaan konteks terhubung yang mempropaganda ataupun mendiskreditkan status nama Irwan Cornell sebagai tukang tambal ban dalam perkara supernatural dimaksud. Tahun 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 masih bisa konten menyatakan demikian. Itu tidak ada semarak ini bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Secara nasional Indonesia kah ataupun juga secara spesifik domisili lokal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Konten menyatakan mereka definitif sangat kuat sekali sudah terbukti berstatus sebagai tersangka aktivitas supernatural Seaman Commanding Ghost Inggris dengan kode Degu Ganjang dengan domisili lokal daerah-daerah termasuk juga Kota Medan karena keterkaitan juga kode Degu Ganjang yang mana kontak terhubung menyatakan bahwasanya keterkaitan mereka dengan Universitas Sumatera Utara ataupun juga politik nasional Indonesia Megawati Soekarno Putri tentang juga keterkaitan kepada bidang usaha tambal ban perbengkelan dimaksud. Adi Bana Merdeka dinyatakan merupakan polemik dalam riwayat hidupnya untuk status sebagai pengusaha ataupun juga konglomerat bidang usaha tambal ban perbengkelan sejak zaman G30 STK, sejak zaman Soekarno. Teman kontak terhubung menyatakan berkaitan pula kepada kalangan tokoh nasional Indonesia Megawati Soekarno Putri yang berstatus juga sebagai pengusaha ataupun juga pemilik modal serupa itu untuk bidang usaha merek ban Swallow. Kontak menyatakan itu merek ban Swallow ataupun juga usaha perbengkelan tambal ban termasuk itu kalangan Yogyakarta. Dengan kontak terhubung menyatakan serupa demikian. Pada momen konferensi kalender ini, kontak konfirmasi menginginkan versi kronologi yang satu ini juga untuk keterkaitan variabelnya, status ketersangkaan ataupun pelaku Seaman Commanding Ghost Inggris yang dimaksud. Di mana serta tahun-tahun sekarang ini sudah termasuk juga ketersangkaan atau pelakunya kepada kalangan non-pribumi, keterkaitan perseteruan tentang bidang usaha tambal ban ataupun juga dominasi bidang usaha ekonomi keuangan mata uang rupiah juga secara nasional Indonesia. Dimana kontak menyatakan keterkaitan juga hal tersebut kepada politik dunia kejahatan ataupun kalangan preman. Pada momen konferensi kalender ini, kontak terhubung menyatakan demikianlah versi kronologi yang lainnya. 1666 kode Skafri ini demikian terlebih dahulu dan terima kasih semuanya. Update ataupun informasinya serta konferensi internet ID 1666 kode Skafri yang lainnya dapat ditemukan melalui internet global sosial media masa kini. Seperti juga Google, termasuk juga Facebook, serta juga YouTube dan juga yang lainnya. Oleh terhubung menyatakan konferensi internet ID 1666 kode Skafri ini itu merupakan koleksi ataupun juga otentik referensi pembuktian perkara yang tidak berkurang satu sama lain secara
paket-paketnya. Konferensi yang satu dengan konferensi yang lain tidak hanya terputus pada satu konferensi saya. Demikian, terima kasih, dan LNV Internasional sudah termasuk konfirmasi untuk alibi internasional pembuktian perkara yang dimaksud oleh Internet AI 1666 dalam kondisi kafir ini. Pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia, serupa seperti cerita Kristiani. LNV Internasional merupakan alibi terpercaya dengan konteks konfirmasi status independensinya di dunia pada abad milenium untuk pembuktian tentang klaim Internet ID 1666 dalam kondisi kafir ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Bodi setia dan salam sejahtera. Kontak menyatakan serupa demikian. Terima kasih. Kembali lagi Senin 18 Oktober 2021. Pengalaman teleponan supernatural berlangsung pada keseharian. Nama Ivan Cornell, pemilik Internet ID 1666 kode SKF ini, di mana kontak terus menyatakan terkonfirmasi juga untuk alibi pembuktiannya kepada LNV Internasional abad milenium ini. Sangat diperlukan untuk reporting ataupun juga konferensi tentang pengalaman, telepon komunikasi dan kontak kode supernatural yang berlangsung. Untuk menyatakan demikian untuk memboboti ataupun pengurusan tentang perkara supernatural yang dimaksud secara sosial ataupun internasional, mana menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian keuangan nama Irwan Cornell. Pada momen konferensi kalender ini menyatakan keterkaitan tentang kronologi versi lainnya tentang pengalaman perkara supernatural ini secara awal mula kejadiannya di tahun-tahun milenium ini. Menurut konteks menyatakan bahwasanya berkaitan dengan kronologi sebelumnya dengan satu alur yang sama yang berkaitan kepada judul kelanjutan riwayat sejarah pertokohan historikal nasional Indonesia, Pangkostrat Etikat Adi Bana Merdeka, Pemberangus G30S DKI. Untuk menyatakan judul tersebut sebagai pokok dari perkara supernatural yang dimaksud kecemburuan ataupun juga polemik tentang rivalitas ketokohan nasional Indonesia yang riwayatnya masih eksis hingga tahun-tahun milenium ini. Pada menyatakan ketersangkaan dan pelaku tersebut sungguhnya berfokus kepada Pulau Jawa ataupun juga Kode Yahwa, Jakarta ataupun juga Yogyakarta ataupun juga daerah-daerah lainnya yang keterkaitan tentang mengganggu ataupun juga merivalitaskan aktivitas supernatural Kode Ganjang ataupun juga Kode Yahwa atas nama Pulau Jawa. Kontak menyatakan Adi Bana Merdeka disuka secara fokus status korbannya sejak tahun-tahun sebelum milenium, tahun 90-an. Yang mana kontak menyatakan hal ini sungguhnya keterkaitan tentang polemik eksistensi keluarga besar merdeka di Pulau Jawa. Kontak menyatakan berpolemik begitu akut hingga sampai kepada tahap persengketaan kepemilikan harta warisan di Yogyakarta, termasuk juga Keraton Kesultanan Jogja, serta juga menyangkut tentang eksistensi kepemimpinannya secara nasional Indonesia, dinasti politik nasional Indonesia lain dari Soekarno, keluarga besar merdeka, kepemimpinan kebapaan Jenderal Besar Adi Bana Merdeka gitu suka. Kalau menyatakan serupa seperti itulah. Lalu ceritanya ataupun kronologinya berkelanjutan kepada aktivitas supernatural yang mengganggu Bapak Adi Bana Merdeka gitu suka sendiri dari Pulau Jawa pada tahun-tahun berlangsung. Di mana konteks menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka gitu suka berpolemik juga tentang kecemburuan kepemilikan asetnya secara nasional Indonesia, termasuk tentang status ketokohan historikal nasional Indonesia yang dinyatakan kurang begitu eksis di Pulau Jawa
tidak berdomisili alamat tinggal di Pulau Jawa, Bapak Adipana Merdeka Getih Suka ini. Lalu kemudian kontak menyatakan gangguan aktivitas supernatural tersebut berkelanjutan sampai kepada orang-orang yang berdomisili alamat di Kota Medan, Sumatera Utara, selain daripada tersangkaan yang berdomisili alamat di Pulau Jawa. Kontak terhubung menyatakan mereka termasuk juga kalangan-kalangan yang berlatar belakang pesukuan pribumi variabel. Ada yang berasal dari suku Jawa juga. Yang kontak menyatakan hal ini keterkaitan pertemanan keseharian dari Bapak Adipana Merdeka Getih Suka juga. Pada tahun-tahun riwayatnya di abad beli-beli. Kontak menyatakan menyangkut juga tentang orang-orang yang berlatar belakang kurang waras ataupun juga orang nakal ataupun juga orang-orang yang memiliki tujuan yang tidak tercapai, seperti ingin menjadi artis, enggak jadi artis, ingin menikah dengan cowok kaya, cowok tajir, enggak jadi, ingin jadi polisi, enggak jadi, gagal jadi polisi. Maka menyatakan pada momen-momen berlangsung tersebut, mereka adalah ketersangkaan pelaku aktivitas supernatural yang mengganggu Bapak Adipana Merdeka Getih Suka. Keterkaitan zona peristiwa perkaranya adalah di lokasi-lokasi tempat pergaulan keseharian Bapak Adipana Merdeka Getih Suka di Kota Medan. Bapak Adipana Merdeka Getih Suka dinyatakan dicemburukan karena keterkaitan perbincangannya di dalam pergaulannya yang menonjolkan atribut ketokohan historikalnya secara nasional Indonesia, yang lalu kemudian direspon secara kurang bersahabat oleh pihak-pihak yang dimaksud. Para pelaku ataupun tersangka aktivitas supernatural tersebut. Kota menyatakan pada awalnya Bapak Adipana Merdeka Getih Suka ini sering nongkrong-nongkrong di lokasi-lokasi pergaulannya. Lokasi-lokasi tempat gelanggang bermain ayam peliharaan, ayam jago, dan juga warung kopi di domisili alamat lingkungan orang-orang Kota Medan. Di mana Bapak Adipana Merdeka Getih Suka tidak menyadari bahwasanya beliau berdasarkan kontak terhubung menyatakan diincar ataupun diperhatikan secara tertentu oleh orang-orang dimaksud. Orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan mengganggu ataupun mencemburukan intensitas dari nongkrongnya Bapak Adipana Merdeka Getih Suka ini di lokasi-lokasi tempat pergaulan Bapak Adipana Merdeka Getih Suka. Kontak ini dinyatakan atas nama konfirmasi kalangan-kalangan dimaksud yang masih ingin dirahasiakan status dan identitasnya, termasuk juga konfirmasi pada momen internet ini, kalender ini. Oktober 2021 di hari Senin, kontak menyatakan Bapak Adipana Merdeka Getih Suka lalu kemudian disangsikan ataupun disegani karena gangguan-gangguan supernatural yang ditujukan ataupun dialamatkan kepada beliau diketemukan pada saat pertemuan-pertemuan di lokasi pergaulannya serupa seperti tidak mempan, tidak mengena kepada Bapak Adipana Merdeka Getih Suka. Santai saja begitu. Sama sekali beliau seperti tidak merasa ada gangguan ataupun tidak merasa dicemburukan orang secara keseharian pergaulannya. Kontak menyatakan hal ini sehingga keterkaitan tentang intensitas Bapak Adipana Merdeka Getih Suka dalam pergaulannya suka memperjimpangkan, mempercakapkan ataupun memperbincangkan tentang status ketokohan historikal nasional Indonesianya. Saya ini adalah pangkostrat, tertekan, tempur Pancasila. Demikian Bapak Adipana Merdeka mempercakapkannya dalam riwayat hidupnya di tahun-tahun milenium ini. Dia adalah pemilik aset di nasional Indonesia ini. Demikian kontak terhubung menyatakan, lalu kemudian hal tersebut
menjadi perhatian ataupun juga kecemburuan bagi orang-orang tertentu di lokasi tempat pergaulan Bapak di mana mereka Gede Suka. Dan demikianlah awal mula orang-orang tertentu tersebut dinyatakan menyelenggarakan aktivitas supernatural yang mengalamatkan kegiatan supernatural mereka, mengganggu secara santet ataupun supernatural, kurang lebih seperti itu, kepada Bapak di mana mereka Gede Suka, yang kemudian dipertanyakan kepada Bapak di mana mereka Gede Suka sendiri pada waktu Bapak di mana mereka Gede Suka nongkrong di lokasi pergaulan Bapak di mana mereka Gede Suka dimaksud. Maaf, apa Bapak tidak merasa kalau Bapak ini seperti terkena supernatural seperti itu? Lalu Bapak di mana mereka Gede Suka pun merasa kebingungan dan menjawab, supernatural? Enggak ada, biasa aja. Supernatural apa? Demikian. Lalu kemudian terjadilah pertengkaran di antara mereka, begitu sengitnya dan begitu cemburunya, karena keterkaitan Bapak di mana mereka Gede Suka kerap sekali memperbincangkan tentang riwayat hidupnya sebagai ketokohan historikal nasional Indonesia secara belak-belakan dan juga di lokasi tempat nongkrongnya sehari-hari. Dan respon orang-orang di lokasi tersebut, orang-orang tertentu seperti juga kontak Ru menyatakan, pada saat sekarang ini saya sudah jadi anggota polisi di Mabes Polri saya. Dan ada juga yang mengatakan, saya ini Mulan Jamila, Mulan Kwok saya. Ada juga yang menyatakan, saya ini TNI saya, begitu. Dan percakapan ataupun kecemburuan tersebut secara ceritanya, kronologinya dinyatakan berlanjut kepada keinginan orang-orang dimaksud untuk membuktikan omongan Bapak Adi Pana Merdeka Gede Suka dengan jawaban ataupun pertanyaan serupa. Pak Adi bisa dibuktikan dengan omongannya. Kalau memang Pak Adi ini mengaku sebagai tokoh secara nasional Indonesia ini, sebagai pangkostrat ataupun juga pemilik aset seperti yang Pak Adi katakan, apa bisa kami membuktikannya? Bagaimana caranya membuktikannya? Demikianlah kontak terhubung menyatakan ceritanya serupa begitu. Lalu Bapak Adi Pana Merdeka Gede Suka pun secara serta-merta juga mendapatkan perbincangan dari orang-orang dimaksud serupa demikian. Pak Adi nggak tahu. Secara kita berbincang-bincang begini, Pak Adi membicarakan keterkenalan, ketokohan historikal nasional Indonesia Pak Adi, tempo dulu begitu. Kami ini semuanya adalah orang-orang yang masih memiliki ambisi untuk menggapai cita-cita kami. Soalnya kan kita memperbincangkan hal-hal tersebut. Seperti saya misalnya, saya ini ingin menjadi polisi, anggota kepolisian. Tapi sampai kini, setiap kali saya mendaftar, saya suka nggak jebol, nggak lulus. Soalnya kan kita memperbincangkan tentang hal tersebut. Apa Adi Pana punya saran ataupun cara untuk mengatasinya? Kontak menyatakan perbincangan serupa itu juga serta-merta berlangsung pada saat pertengkaran tentang intensitas Pak Adi Pana Merdeka mempercakapkan statusnya sebagai tokoh historikal nasional Indonesia, sebagai pangkostrat ataupun juga pemilik aset secara nasional Indonesia. Dan orang-orang yang berbincang kepada Bapak Adi Pana Merdeka Gede Suka tersebut pun dinyatakan sambil juga menangis terseduh-seduh, histeris dan berteriak-teriak dan merasa dikelabui ataupun dikorbankan, dikambing hitamkan, disasarkan pada lokasi tongkrongan untuk mendengarkan cerita-cerita historikal Pak Adi Pana Merdeka Gede Suka. Responnya serupa demikian. Pak Adi nggak punya ya, perasa kayak kita dikasih dalam nongkrong. Sekarang juga gue supernatural tersebut, bagaimana? Apa Pak Adi ini memang punya kemampuan sampai hari kini? Kenapa Pak Adi tidak pernah merasa kalau Pak Adi ini diganggu? Dia Pak Adi sih tahu ya,
Saya itu sudah nyantet padi berulang-ulang kali. Itu ayam sudah banyak yang mati untuk nyantet padi. Tapi kenapa sampai kini padi nggak ngerasa kalau padi ini disantet? Kontek menyatakan demikian. Historikal lah. Begitu mencengangkan Pak Adi ataupun momentum sekali untuk menyatakan pertengkaran tersebut serta-merta berbarengan secara conversation atau percakapannya variabel begitu topik-topiknya. Untuk menyatakan serba demikian lah. Histeris, menangis, terseduh dan amarah, emosi, curhat berlangsung secara bersamaan tentang intensitas Pak Adi Bana Merdeka suka mempercakapkan status ketokohan historikal nasional Indonesia-nya. Pemilik aset secara nasional Indonesia. Mau konteks dulu menyatakan, itu enggak mencengangkan, coba. Itu kan namanya mencengangkan, menghebohkan. Kita lagi nongkrong-nongkrong, beliau cerita-cerita seharusnya tokoh historikal nasional Indonesia. Dikenal di seantero Pulau Jawa. Sangkatan dengan Insinyur Soekarno. Sementara kita semua lagi obsesi untuk menggapai cita-cita kita. Seperti saya ini kan mau kawin. Udah berapa kali saya diapelin cowok ganteng, tapi nggak pernah jadi-jadi. Setiap kali malam mingguan, cowok-cowok selalu kiri. Kalau saya mengidamkan cowok yang tajir, yang kaya, biar bisa merit, lalu kemudian punya uang. Lalu malah saya temukan Pak Adi Bana nongkrong-nongkrong di malam minggu, cerita statusnya tokoh historikal nasional Indonesia. Apa begitu? Kita menyatakan serupa demikian. Dan lalu Pak Adi Bana Merdeka Kita Suka pun seperti cerita pada momen konferensi menit-menit ini dipertanyakan secara fokus oleh orang-orang dimaksud. Kalau Pak Adi Bana Merdeka tidak selasa, kena santet oleh kita-kita. Baiklah, begini saja. Apakah Pak Adi Bana ini bisa membuktikan tentang status ataupun omongan Pak Adi Bana yang menyatakan bahwa Pak Adi Bana ini tokoh di Indonesia ini, tokoh historikal, pangkostrat SDK, pemberangus PKI, ataupun juga pemilik BRI. Bagaimana caranya kita bisa pasti? Cara buktinya bagaimana? Konteks Mulan Jamila ataupun juga konteks terhubung konfirmasi kemudian di toleransi Nasional Kepolisian Indonesia Jakarta menyatakan secara recording menit-menit berlangsung. Pak Adi Bana pun lalu kemudian membuat secari kertas yang berisi pesan-pesan, di mana sesungguhnya berawal dari keinginan orang-orang tersebut untuk merantau ataupun juga pergi ke Pulau Jawa membuktikan status Pak Adi Bana Merdeka Ginting Suka. Isi surat tersebut adalah nama-nama orang yang perlu dijumpai di Pulau Jawa untuk membuktikan status Pak Adi Bana Merdeka Ginting Suka ini memang benar seperti omongannya, percakapannya, tokoh historikal nasional Indonesia ataupun juga pemilik aset secara nasional Indonesia. Yang lalu kemudian isi surat tersebut direspon secara emosi dan masih penuh dengan air mata ataupun juga perasaan gagal masa depan, gagal meraih masa depan. Pak Adi tegas sekali. Secari kertas berisikan pesan, sekira tadi itu tentang cara untuk melamar pekerjaan, lowongan kerja gitu, mendaftar gitu. Apa ini tulisan nama orang? Apa maksudnya ini orang ditemui untuk mendapatkan kerja? Sebab saya ini mau kerja. Kenapa ini isinya nama orang? Konteks terus menyatakan serupa demikian. Bukanlah alamat pekerjaan, namun alamat orang ataupun nama orang yang perlu dijumpai di Pulau Jawa keterkaitan pembuktian status Adi Bana Merdeka memang tokoh historikal nasional Indonesia. Dan konteks terus menyatakan cerita selanjutnya adalah orang-orang tersebut. Contohnya seperti misalnya Luna Maya. Konteks terus menyatakan termasuk juga Aura Kasih ataupun juga yang lainnya. Eva Julianti termasuk Eva Julianti Metro TV apa? Yang mana sih sebenarnya? Eva Julianti. Oke. Kontak nyatakan kurang lebih demikian. Dan orang-orang tersebut pun langsung saja berangkat ke Pulau Jawa. Kontak terhubung menyatakan kontak konfirmasi toleransi nanti
Eva Julianti contoh sampel misalnya, itu langsung seperti turis ataupun orang yang mau naik gunung gitu, naik gunung Semeru di Pulau Jawa. Langsung berpakaian ala pendaki gunung dan membawa tas ransel yang tinggi besar melebihi kepalanya, di atas kepala gitu kan, berat banget itu. Langsung siap-siap mau berangkat ke Pulau Jawa. Di hadapan Pak Adibana, di mana Pak Adibana serta merta terkejut melihat penampilan Eva Julianti tersebut dan mengatakan, Pak, kau mau kemana? Apa kau bawa tas ransel besar kayak gitu? Dan Eva pun menjawab, tapi katanya mau buktikan. Saya langsung aja nih, ini surat sudah saya bawa. Nanti saya mau tanya, ini kan namanya kan biar saya jumpai untuk tanya, apakah Pak Adibana Merdeka itu memang orang di Indonesia ini. Kontak menyatakan serupa demikian dan Pak Adibana Merdeka pun kaget bukan main. Jadi Eva beneran mau buktikan pergi ke Pulau Jawa dengan penampilan seperti pakai tas ransel. Mau jalan kaki ke sana ke mana? Dan lalu kemudian Eva Julianti telepon contoh sampel yang lainnya misalnya gitu ya. Katanya ada juga yang sudah jadi jenderal polisi, udah ada di Mabes Polri dan sebagainya gitu. Langsung berangkat ke Pulau Jawa. Tidak lagi kelihatan lah di Medan, di tempat tongkrongan biasa Pak Adibana nongkrong gak lagi kelihatan, gak nampak gitu. Nah demikianlah mereka lalu kemudian menyatakan mendapatkan tawaran di Pulau Jawa dan bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sekalian juga. Di mana kontak terus menyatakan conversation untuk percakapannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Pulau Jawa serupa. Maaf, apa kalian dari Medan? Kalian kenal dengan Adi? Adi yang mana? Adi Merdeka katanya ya. Orangnya seperti apa? Kontak menyatakan demikianlah respon Ibu Megawati Soekarno Putri pada waktu momentum tersebut di Pulau Jawa. Dan mengajak orang-orang yang datang ke Pulau Jawa itu untuk duduk bersama dan memperbincangkan nama Adi ini. Di mana Ibu Megawati Soekarno Putri berdasarkan kontak terus menyatakan mempertanyakan serupa demikian. Coba kalian ceritakan dulu bagaimana keseharian dari Pak Adi ini. Nah, lalu cerita pun berlanjut, perbincangan itu pun berlangsung di antara mereka sampai kemudian orang-orang yang datang ke Pulau Jawa tersebut menyerahkan nama yang tertulis dalam surat Pak Adi itu dan berjumpa dan berbincang kembali dan lalu kemudian menyatakan penawaran untuk bekerja atau mendapatkan lowongan kepegawaian. Ada yang menjadi polisi, ada juga yang menjadi artis, selebritis, entertainment nasional Jakarta begitu. Ada juga yang menjadi pers ataupun wartawan dan sebagainya. Demikianlah serta merta kontak terus menyatakan mereka lalu kemudian lupa untuk kembali ke Medan dan menjumpai Pak Adibana Merdeka. Kayak kelupaan gitu. Dan kontak menyatakan ceritanya berlanjut bahasanya Pak Adibana Merdeka ini sungguhnya diganggu pada tahun-tahun milenium ini atas nama kalangan Pulau Jawa secara prioritas ataupun utama. Yang kemudian diketemukan juga ternyata berkaitan dengan orang-orang Medan juga. Berdasarkan konteks konfirmasi klaim Internet ID 1660 Kode Stafing, perintisan eksistensi perkara sejak tahun 2008 dan juga tentang konfirmasi alibi-alibi kalangan Pulau Jawa di Kota Madiun Medan. Bahwasanya memang ada aktivitas supernatural dengan kode beku ganjang yang memperseterukan ataupun mengganggu keluarga Bapak Adibana Merdeka jadi suka. Dengan sampel korbannya termasuk kepada nama Irwan Cornel ataupun pemilik Internet ID 1666 Kode Stafing. Dengan kontak menyatakan gangguan tersebut termasuk juga beriwayat kronologi kepada pertemanan masa kuliah nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Ketokohan, keterkenalan aktivis kalangan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara nama Irwan Cornel. Kode beku ganjang, gangguan supernaturalnya keterkaitan kepada kalangan orang-orang Batak yang lalu menyangkut juga tentang orang-orang Karo ataupun juga orang-orang Nias, di mana pada momen tahun-tahun berlangsung hingga tahun 2021 ini telah diketemukan definitif mereka mengganggu nama Irwan Cornel. Yang keterkaitan juga tentang maraknya usaha perbengkelan ataupun tambal ban pada tahun-tahun bersamaan
sejak tahun 2008, 2010 hingga tahun 2021 ini yang dinyatakan fix memang fenomena peristiwa maraknya bidang usaha tertentu di tahun-tahun belakangan ini. Maka konteks itu menyatakan tidak seperti biasanya kalau tahun-tahun 2000-an usaha yang menjadi prioritas primadona atau pilihan di dalam sosial masyarakat itu misalnya restoran itu marak di mana-mana kayak restoran Garuda, restoran ACC ataupun restoran Minang gitu kan, ataupun juga usaha grosir ataupun usaha kelontong jualan rokok sekalian juga bahan-bahan kebutuhan pokok keseharian itu merupakan prioritas ataupun primadona ataupun pilihan di dalam sosial masyarakat. Dan kemudian tentang usaha menjual pulsa ataupun aksesoris handphone, perbaikan handphone itu marak dan digandrungi sekali di dalam sosial masyarakat pada tahun-tahun 2000-an. Dan juga termasuk bidang usaha multi level marketing. Itu pun termasuk bidang usaha yang digandrungi ataupun diminati di dalam sosial masyarakat pada tahun-tahun milenium, tahun 2000-an, 2003. Tidak seperti masa-masa kemunculan Internet ID 666 dalam kode Scafe ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, bidang usaha tambal ban marak sekali di mana-mana, di mana secara momen bersamaan juga memang definitif berkaitan tentang pengikonikan ataupun juga penglabelan nama Irwan Cornell sebagai tukang tambal ban pada tahun-tahun tersebut. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 definitif satu-satunya tunggal sosok ataupun pihak yang diklaim secara perkara supernatural sebagai tukang tambal ban adalah nama Irwan Cornell. Pada tahun-tahun tersebut adalah 2008 hingga tahun 2010, 2015 hingga tahun 2021 ini. Yang pada konten menyatakan sudah definitif disepakati menyangkut pernyataan konferensi sebelumnya Internet ID 666 Scafe ini. Pada tahun-tahun 2008 hingga tahun 2012 tidak ada usaha tambal ban ataupun perbengkelan semarak pada tahun-tahun sekarang ini. Konteks terus menyatakan tahun 2006 ya lebih tepatnya ya, karena tahun 2008 itu sudah mulai muncul secara bersamaan konteks terhubung yang mempropaganda ataupun mendiskreditkan status nama Irwan Cornell sebagai tukang tambal ban dalam perkara supernatural dimaksud. Tahun 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 masih bisa kontak menyatakan demikian. Itu tidak ada semarak ini bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Secara nasional Indonesia kah ataupun juga secara spesifik domisili lokal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kontak menyatakan mereka definitif sangat kuat sekali sudah terbukti berstatus sebagai tersangka aktivitas supernatural Semen Commanding Inggris dengan kode Begu Ganjang dengan domisili lokal daerah-daerah termasuk juga Kota Medan karena keterkaitan juga kode Begu Ganjang yang mana kontak terhubung menyatakan bahwasanya keterkaitan mereka dengan Universitas Sumatera Utara ataupun juga politik nasional Indonesia Megawati Soekarno Putri tentang juga keterkaitan kepada bidang usaha tambal